الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والطور وكتاب مسطور برب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يداعون إلى نار جهنم داعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. إنما كنتم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطاف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يوقنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khadainu rabbika am humul musaitirun am lahum sulamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanin mubin am indahumul ghaibu fahum yaktubun am indahumul ghaibu fahum la yaktub am indahumul ghaibu fahum yaktubun am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun wa iyyaru kisfam minas samai saqitan yaqulu sahabum markum fadharhum hatta yulaqu yawmahumul ladzi fihi yus'aqun Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun wa inna lilladheena zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum. Allahu akbar. Allah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul qaramun, jamaah salat subuh Masjid At-Tahir insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita hari ini berada di hari terakhir bulan suci Ramadan. Hari yang menjadi bagian daripada kebahagiaan kita tatkala berada di Ramadan. Karena tidaklah Imam Al-Ghazali mengatakan di antara ciri orang yang beriman adalah mereka bergembira saat masuk di Ramadan dan mereka bersedih saat ditinggalkan oleh Ramadan. Namun sebaliknya mereka orang-orang yang fajir, yang fasik, bukan tidak mungkin mereka merasa berat saat masuk Ramadan dan memiliki kegembiraan yang luar biasa saat Ramadan itu berakhir. Maka tentu bagi kita yang dimaksudkan di dalam konteks ini, kita bersedih Ramadan meninggalkan kita, kita bersedih Ramadan akan segera berakhir di dalam kehidupan kita tahun ini, karena begitu banyak kesempatan-kesempatan melakukan kebaikan yang mungkin belum kita optimalkan. Mungkin masih banyak kekhilafan-kekhilafan yang boleh jadi tanpa kita sadar ternyata menjadi sesuatu yang menghalangi kebaikan-kebaikan dari yang kita lakukan di Ramadan ini. Namun di sisi yang lain tentu saja kita memiliki sebuah pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menerima dari segala apa yang kita lakukan di dalam aktivitas Ramadan kita dan memberikan ganjaran yang terbaik berupa keridhaannya di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah. Amin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan yang terakhir daripada bagian hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan daripada Imam Muslim. Wa yu'azzim ahadakumur raghbah fa innallaha la yata'azamu syai'un atah. Dan hendaknya kalian tinggikan, kalian besarkan daripada ar-raghbah, hasrat, keinginan, semangat, passion yang dimiliki oleh setiap kalian. Fa innallaha la yata'azamu syai'un atah. Maka sungguhnya Allah tidak memandang besar terhadap apa yang telah diberikan kepada hambanya. Dalam hal ini adalah bagaimana Allah memberikan begitu banyak modal kepada setiap manusia dan kadang tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara satu manusia dengan manusia yang lain.
Akan tetapi respon terhadap nikmat dan anugerah itulah yang menjadikan hasilnya berbeda. Maka ada sebuah rumus yang sering disampaikan oleh sahabat kami di Indonesia, yang beliau katakan K plus R sama dengan H. K plus R sama dengan H. Jadi K ini apa? Sebuah kejadian, peristiwa termasuk di dalamnya nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Maka ditambah R. R ini artinya adalah respons. Respons yang kita berikan terhadap nikmat tersebut, maka yang ini akan menghasilkan equals to be H, atau yang kita sebut dengan hasil. Hari ini ada orang yang ketika diberikan nikmat sehat ini K, tapi kemudian dia menggunakan untuk kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang Allah larang, melakukan keburukan-keburukan di dalam kehidupannya, maka hasilnya kira-kira positif atau negatif? Tapi sebaliknya ada orang yang diberikan nikmat sehat, dia berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam rangka melakukan nilai-nilai kebaikan, maka insya Allah equals H, maka hasilnya adalah positif. Ramadan adalah K. Ketika kita meresponnya dengan respon yang positif, maka harapan kita insya Allah hasil dari Ramadan juga akan menghasilkan yang positif. Tapi sebaliknya respon yang diberikan negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, di dalam konteks inilah ar-raghbah ini kemudian menjadi salah satu parameter bagaimana kemudian kita memberikan respon terbaik terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di sini kita sudah membahas dua bagian. Yang pertama adalah ar-raghbah fil hayat, yaitu bagaimana kita bisa memiliki semangat yang tinggi di dalam menjalani kehidupan kita. Jangan sampai hari ini kita hidup tapi laksana seperti zombie. Ya, zombie itu yang sering kita lihat di dalam tayangan-tayangan di televisi, seperti mayat hidup yang berjalan. Hari ini tidak sedikit ada orang yang kelihatannya hidup, tapi bisa jadi dia sudah mati. Dalam arti apa? Dia tidak memberikan nilai kebaikan di dalam hidupnya, dia tidak memiliki nilai keutamaan dalam hidupnya, bahkan ada atau tiadanya dia tidak ada pengaruh terhadap orang-orang lain di sekelilingnya. Sementara kita di dalam Islam, hidup ini bukan cuma sekedar menghabiskan waktu di atas muka bumi. Akan tetapi kita perlu menyadari sebagaimana dipesankan malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad, silakan kau hidup sesukamu, karena sesungguhnya engkau bakal wafat, engkau akan mati, engkau akan meninggal dunia. Artinya sehebat-hebatnya manusia, seluar biasanya manusia, dia akan menemui kematian. Maka kalau kita lihat episode kematian akan menjadi pemutus kenikmatan seseorang yang hidup di atas dunia. Maka kita melihat kalau beberapa waktu yang lalu seorang mantan ibu negara yang kemudian telah berpulang ke rahmatullah, maka meninggalkan bekas bagi sang suami yang merupakan daripada mantan presiden yang telah memimpin negeri ini. Dan bahkan sebelumnya kita melihat ya, presiden yang sebelum beliau pun juga ketika di tanggal wafat oleh istrinya, maka beliau pun memiliki kesedihan yang mendalam. Maka inilah nilai kehidupan. Kalau kita nanti wafat, kira-kira adakah orang yang bersedih akan kehidupan kita yang sudah tiada itu? Atau jangan-jangan ada orang yang bergembira akhirnya mati juga nih orang, ya, karena udah lama membawa nilai keburukan di dalam hidupnya. Maka ini yang kemudian di dalam bahasan yang lain Stephen Covey pernah mengatakan, start with the end of your mind. Di dalam 7 Habits of Highly Effective People, maka beliau sampaikan number 2 habits yang harusnya dimiliki orang-orang yang efektif. Start with the end of your mind. Mulai dengan sesuatu yang paling akhir engkau pikirkan. Salah satunya adalah bayangkan kalau satu waktu nanti kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang di sekeliling kita itu mereka mendoakan kita, mereka menangisi kepergian kita, mereka merasa kehilangan kita, atau sebaliknya? Dan dari situlah kemudian kita akan bisa menjalani kehidupan kita dengan purpose ataupun tujuan yang tadi kita niatkan. Dan bagi kita, apa yang disampaikan Covey ini sebetulnya old fashion. Karena apa? Jauh sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala 15 abad yang lalu bagaimana telah menurunkan ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian mempersiapkan apa yang akan kalian dapatkan atau yang kalian bawa di dalam kehidupan yang akan datang. Jadi kita sudah berpikir tentang kehidupan yang akan datang. Sementara hidup kita di dunia ini juga baru kita jalankan. Maka ini artinya penting bahwa hidup hari ini bukan hanya tentang hidup yang kita lakukan hari ini saja, tapi ada hidup yang insya Allah kita akan kekal dan abadi selamanya, yaitu kehidupan akhirat. Maka oleh karenanya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ar-raghbah fil haqq. Bahwa seseorang itu bukan hanya saja dia perlu punya passion di dalam hidupnya, tapi dia juga punya semangat di dalam rangka menegakkan kebenaran. Karena yang namanya menegakkan kebenaran tidak banyak orang yang mampu melakukan. Kita sudah pernah membahas di materi sebelumnya. Hari ini menjadi seorang sholih dan menjadi seorang yang muslim ini sesuatu yang kelihatannya sama tapi punya implikasi yang berbeda, punya dampak yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya ini orang soleh, dan bicara orang soleh maka orang-orang di luar Islam sekalipun menghormati Nabi, menghargai Nabi, mencintai Nabi sebagai seorang al-amin yang bisa diberikan amanah, yang jujur dipercaya, soleh, jadi orang baik. Tapi ketika dia Nabi kita Muhammad SAW diberikan risalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalatut tauhid dan kemudian mengumpulkan daripada para punggawa daripada kaum Quraisy, saat itu Rasulullah berdakwah. Kalau aku katakan di balik bukit Uhud ini ada pasukan yang akan masuk ke kota Mekah ini, apakah kalian percaya? Kami percaya ya Muhammad. Selanjutnya, kalau aku katakan aku telah mendapatkan wahyu dari Allah SWT untuk mengajak kalian kepada penyembahan kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada berhala, apakah kalian mengikuti apa yang aku sampaikan? Disinilah kemudian mereka sebagian yang menolak. Walaupun ada paman Nabi yang tetap mendukung, salah satunya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu apa lagi? Yang jelas Abu-Abu itu. Ya, kalau Abu Janda yang episode sekarang. Tapi ada hal yang kita masukkan di sini. Mereka ini adalah merupakan diantaranya paman Nabi. Abu Lahab itu paman Nabi, tapi permusuhannya kepada Nabi itu luar biasa. Namun di sisi yang lain menariknya, kadang-kadang mereka ini ngintip-ngintip, apa bahasanya? Mendap-mendap. Kalau kemudian mereka mendengar Rasulullah baca Quran itu, yang lucu Abu Jahal sama Abu Lahab, mereka ngumpet-ngumpet pengen dengerin Al-Quran dibaca oleh Nabi. Dan begitu di waktu malam mereka ngumpet-ngumpet, tahu-tahu ketemu, ngapain antum di sini? Sampai begitunya. Karena apa? Mereka di satu sisi mereka senang dengan Nabi sebagai seorang yang soleh. Tapi ketika menjadi seorang muslim yang mengajak kepada kebenaran, bukan tidak mungkin banyak yang minggir pelan-pelan. Hari ini ada teman yang mengajak kita kepada kebaikan, atau dia senantiasa baik kepada kita nggak ada masalah. Tapi begitu teman kita mengajak kepada kebaikan, ngajak kepada kebenaran, bisa jadi kita bahkan membuat sebuah pembatas dengan dirinya. Dan di sini kata kunci bagaimana menegakkan kebenaran ini sederhana. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau nggak sanggup, ubah dengan lisannya. Kalau nggak sanggup juga minimal dengan hatinya. Maksudnya apa? Dia membenci kepada keburukan yang ada itu. Wa dzalika ad'aful iman. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Kalau hari ini ada kezaliman, kemungkaran di depan mata kita dan kita merasa biasa saja, maka bukan tidak mungkin iman kita di sini mengalami permasalahan. Maka oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski demikian dakwah yang ditegakkan dalam menegakkan kebenaran ini tentu tidak sehari langsung jadi.
Maka Allah berpesan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Menyampaikan kebenaran itu bukan hanya sekedar pada hari itu saja, tapi juga bagaimana diiringi dengan kesabaran. Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun. Nabi Musa, Nabi Ibrahim ratusan tahun berdakwah. Kita hari ini kadang-kadang baru dakwah 1 Ramadan, besok udah nggak mau lagi. Tapi insya Allah kalau jamaah Thohir, mudah-mudahan begitu selesai Ramadan besok semua pada dakwah. Ya, bahkan minimal menjaga keistiqomahan apa yang sudah kita dapatkan di waktu Ramadan. Dan yang terakhir adalah ar-raghbah fil khair. Kita punya semangat, kita punya passion untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Bahkan bahasa Al-Quran itu fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Jadi bahasa Al-Quran ini luar biasa. Kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam episode lain di dalam surah Az-Zariyat Allah memerintahkan apa? Fafirru ilallah, maka berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini walaupun akhir daripada Ramadan, maka bukan berarti akhir daripada amal soleh kita. Kalau hari ini akhir dari Ramadan, bukanlah akhir dari kebaikan yang sudah kita lakukan dari awal Ramadan, tapi justru akhir Ramadan adalah pintu bagi kita untuk melakukan kebaikan yang sudah kita dapatkan di Ramadan untuk dibawa ke 11 bulan yang akan datang. Kalau hari ini kemudian sudah semangat ngaji, selepas Ramadan normal lagi. Maksudnya normal lagi apa? Nggak mau ngaji. Dia semangat sholat, kemudian selepas Ramadan normal lagi. Maksudnya apa? Nggak mau sholat. Maka itu tanda-tanda kegagalan Ramadan. Tapi kalau hari ini mereka yang kemudian setelah keluar dari Ramadan menjaga keistiqomahan amal kebaikan yang sudah dilakukan Ramadan, maka itulah mereka alumni Ramadan yang berhasil. Maka salah satunya ada satu amal kebaikan yang perlu kita optimalkan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu ketika Allah menganugerahkan kita keturunan. Allah menganugerahkan kita anak, wabil khusus kepada para orang tua yang hari ini hadir. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau siapakah yang disebut orang yang mandul itu? Maka kemudian para sahabat menjawab, orang yang mandul itu ya Rasulullah orang yang nggak punya anak. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Orang yang mandul itu adalah orang yang punya anak, tapi anaknya tidak bisa memberi manfaat kepadanya sesudah ia meninggal dunia. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat hadis ini, jangan sampai kita punya anak-anak biologis tapi tidak punya anak-anak ideologis. Kita punya anak nih, secara hubungan nasab anak kita, tapi secara ideologis dia nggak bisa membantu kita ketika kita sudah wafat. Maka ini adalah merupakan kerugian terbesar bagi setiap orang tua. Ketika dia meninggal dunia, tapi anak-anaknya tidak bisa berdoa kepada dia, tidak bisa berdoa kepada Allah untuk dirinya, dia tidak bisa memberikan wasilah kebaikan tatkala berada di alam barzakh. Maka hari ini jangan sampai penyesalan itu terjadi, karena yang namanya penyesalan selalu datang belakangan. Karena kalau duluan namanya pendaftaran. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hari ini punya anak, yuk kita lihat biar anak-anak kita dorong minimal dia bisa sholat yang benar, dia bisa baca Quran yang benar, dia bisa berdoa untuk orang tua dan untuk dirinya. Kalau ini saja minimal yang sudah kita berikan, maka niscaya insya Allah mereka akan menjadi syafaat bagi kita. Amin. Mereka menjadi wasilah kebaikan bagi kita. Amin. Dan ini yang akan terus mengalir. Hari ini kita mau menyekolahkan anak kita di tempat-tempat terbaik, itu tidak salah. Tapi jangan sampai kefahaman akan agamanya ditinggalkan. Karena justru agama inilah yang akan membuat nilai-nilai kebaikan yang sudah didapatkan di sekolah terbaik itu bisa memiliki nilai. Tapi kalau tidak, maka itu hanya akan menjadi atribut yang sekedar membanggakan, tapi tidak bisa membahagiakan. Oleh karenanya, mudah-mudahan masih tersisa waktu yang cukup banyak bagi kita untuk mendidik dan membina anak-anak kita.
Dan alhamdulillah kita sudah melihat generasi yang sekarang sudah ada beberapa anak-anak Muslim Indonesia yang di Los Angeles ini sudah hafal 1 juz, sudah hafal 2 juz, sudah ada hafal yang beberapa juz yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bibit-bibit yang insya Allah kelak akan membawa nilai komunitas Muslim Indonesia di Los Angeles ini semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manfaat kebaikan bagi orang-orang lain di sekeliling. Mudah-mudahan 3 raghbah ini kita bangun di dalam hidup kita. Raghbah fil hayat, raghbah fil haq, dan raghbah fil khair. Mudah-mudahan kita masih punya waktu sampai dengan sore hari nanti mengoptimalkan yang belum selesai, yang belum khatamin. Ustadz sisanya 18 juz, nggak apa-apa, khatamin aja ya, pokoknya kalau perlu bahkan izin dulu dari pekerjaan. Karena apa? Kita hari ini belum tentu bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Maka yang kemudian niat untuk melakukan kebaikan-kebaikan lagi, jangan tunda. Insya Allah termasuk bayar zakat, segerakan hari ini. Selesai closing untuk zakat fitrah itu setidaknya nanti sore. Tapi kalau zakat mal, kemudian infak, sedekah, wakaf, besok pasang meja sebelum sholat, maaf ya muskilah, tidak ada masalah. Tapi zakat fitrah selesaikan malam ini. Agar apa? Agar ketika didistribusikan, mereka para fuqara wal masakin bisa berhari raya di hari esok. Maka ini adalah salah satu yang disegerakan. Masuk juga bagi yang jomblo, segerakan ya. Jangan lama-lama nunda untuk bisa menikah ya. Ya kelihatan insya Allah ini sudah ada 2 yang siap ya kan. Kadang-kadang kita disodorin calon tapi ini kira-kira yang 2 ini siap apa enggak kan gitu ya. Ya apalagi juga ada yang sudah senyum-senyum pengen nambah, ada juga. Tapi ala kulli hal intinya adalah segerakan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Segerakan nambah. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Nah kalau itu wallahu a'lam ya. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kebaikan Ramadan tahun ini. Amin. Apalagi yang hari ini ada jomblo, istrinya di kampung halaman ya, insya Allah sudah iktikaf berapa malam ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, ini berarti kan satu positif ya, satu hal yang baik, dan kita bisa mendawamkan iktikaf ini di waktu-waktu yang lain, wabil khusus insya Allah di Ramadan tahun yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kajian kita masih tetap akan berjalan setiap subuh. Bagi Bapak Ibu yang memiliki waktu dan peluangan, kita bisa hadir ke Masjid At-Tahir ya, paling tidak kita subuh selepas Ramadan tetap kita adakan beberapa saat sebelum daripada menjelang waktu syuruk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.